Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Mas Bun Edgar, SPD MPD, selaku dosen perkuliahan daring mata kuliah metodologi penelitian, dan teman-teman kelas 2F yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini, hari Senin tanggal 21 Desember 2020, saya perwakilan dari kelompok A, Widi Hardianti, dengan nomor NPM 19510277 akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah tinjauan pustaka. Menurut Irmawantini dan Nurhaida, kegiatan yang tinjauan pustaka itu merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang membuat teori yang relevan dengan penelitian dilakukan. Dan hasilnya adalah menyusun dasar atau kerangka teori penelitian yang disajikan pada bab tinjauan pustaka. Ya, bisa dilihat di layarnya, mencari, membaca, menelaah, dan menyusun masalah tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang menurut penelitian, isi tinjauan pustaka dalam tesis merupakan disusun untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang menunjang atau ada yang sangkut pautannya dengan penelitian penulis. Tinjauan pustaka juga harus mencakup semua teori dan variabel yang diteliti. Kemudian tinjauan pustaka juga dapat dianggap suatu kesimpulan kutipan yang diulas dan ditujukan untuk menjelaskan perhatian terhadap suatu masalah. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi langkah-langkah tinjauan pustaka itu sendiri. Yang pertama, menentukan masalah penelitian setepat mungkin. Kemudian peneliti harus menemukan pertanyaan penelitian secara spesifik. Cari atau 1-2 sumber sekunder. Kemudian pilih dan baca dengan teliti referensi tersebut. Kemudian formulasikan istilah-istilah penting yang menjadikan kata kunci. Kemudian peneliti merumuskan beberapa istilah yang nantinya akan menjadi deskripsi. Kemudian mencari referensi umum. Kemudian setelah mencari referensi umum, menuliskan laporan tinjauan pustaka dan mempersiapkan kajian final. Nah, selain itu, ada beberapa sitasi atau kutipan. Sitasi ini merupakan bentuk pengakuan terhadap pengarang karena ide, gagasan, pendapat, atau bahkan teori yang telah digunakan. Jadi ketika kita mengutip sesuatu, kita harus memberikan atau sumbernya. Itu sebagai salah satu apresiasi kita terhadap penulis tersebut. Kemudian kutipan merupakan sumber tulisan ilmiah seperti jurnal, buku, dan yang ditulis oleh orang lain. Dan yang itu akan dirujuk sebagai salah satu materi dari penulisan tesis tersebut. Kemudian pedoman pengutipan. Nah, ada beberapa pedoman yang menjadi pedoman dalam hal pengutipan tersebut. Ya. Nah, ini beberapa hal. Contoh-contohnya seperti bagian awal Madison menyebutkan dengan apa yang diungkapkan oleh Madison tersebut. Kemudian di bagian tengah kalimat, keadaan ini tampak sesuai dengan pendapat. Kemudian di akhir kalimat biasanya dicantumkan dengan tanda kurung dan penulis tersebut. Nah, ada pedoman pengutipan kedua, yaitu menjadi sumber kedua, yang menyebutkan nama penulis asli, nama penulis buku, dan majalah yang dibaca atau di buku yang kita baca. Nah, ada dua pedoman pengutipan yang lain, yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah mengutip dengan cara menuliskan kembali dengan bahasa sendiri konsep-konsep yang sudah dicatat sumber pustaka. Pada kutipan ini tidak langsung kata-kata di susun kalimat yang digunakan tidak sama dengan sumber asli, tapi menggunakan bahasa penulis. Nah, artinya maksud dan itu lebih diringkas atau dipersingkat. Kemudian selanjutnya ada kutipan langsung. Kutipan langsung itu dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung yang secara pendek maupun kutipan langsung secara panjang. Nah, sumber kajian pustaka dalam menulis tesis ada 3.
referensi umum, kemudian sumber primer dan sumber sekunder. Nah, ini merupakan tata cara penulisan daftar pustaka, pengarang atau beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan nama pengarang. Contoh penulisan nama ya, menggunakan singkatan. Nah, nama pengarang Go Bang Ho menjadi Go, koma B titik H. Liem Pan Bau menjadi Liem, koma B titik P titik. Nah, ini merupakan salah satu cara penulisan atau contoh penulisan kutipan nama. Kemudian tahun penerbitan. Nah, apabila tahun penerbitan yang sama pengarang menulis lebih dari satu artikel atau tulisan tersebut memberikan notasi A, B, atau C tergantung jumlah artikel pada tahun tersebut. Di belakang tahun penerbit tanpa diberi spasi. Kemudian apabila penulis yang sama menulis beberapa artikel pada tahun yang berbeda, maka urutan menulis berdasarkan tahun yang lebih tua didahulukan. Oke, selanjutnya pengaturan singkatan. Nah, tidak diperkenankan menyingkat nama majalah yang hanya terdiri dari satu kata. Contohnya teladan, Pitopatologi, Geoderma, Hilgardia itu tidak perlu menggunakan singkatan. Kemudian menghilangkan kesulitan huruf dan sebagainya diakhiri dengan huruf mati. Teladan bio bukan bio untuk biologi. Kemudian terakhir ada beberapa hal nih, ciri-ciri penulisan daftar pustaka dengan style. Nah, tanggal publikasi tulis secara setelah nama-nama pengarang, kemudian referensi tulis mengacu pada item daftar pustaka dengan cara menuliskan nama belakang pengarang diikuti tanggal penerbitan yang tuliskan di antara kurung. Selanjutnya, judul referensi dituliskan secara italik. Jika daftar pustaka ditulis tangan, maka judul digaris bawahin. Jadi judul referensi atau judul buku yang kita pakai itu menggunakan italic atau di garis miring. Kemudian pola dasar penulisan referensi berjenis halaman web. Nah, jika kita menggunakan kita mencari referensi berupa artikel dari artikel-artikel dari web, penulisannya seperti ini. Nama belakang pengarang, inisial dan tahun dokumen tersebut diproduksi. Kemudian tanggal, nama pengarang. Kemudian dokumen tersebut merupakan bagian dari situs yang disebutkan bersangkutan diikuti karakter dan alamat situs tersebut. Ya. Kemudian terakhir adalah simpulan dan saran. Daftar dari simpulan tersebut, daftar pustaka adalah salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk menguatkan dasar teori yang akan menjadi dasar penelitian. Cara penulisan itu dilakukan dengan seragam agar pembaca dapat mengerti sumber yang kita pakai. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya terima masukan dan kritiknya. Terima kasih. Selamat pagi.